Halo Juragan, ada update terbaru, tanaman rawit master dari beberapa juragan yang sudah mencoba. Setelah pindah tanam, kurang lebih seperti ini kondisi cabai master, pada usia 7 hari setelah tanam. Ini adalah contoh penanaman cabai yang baik, karena penggunaan ajirnya tidak terlalu dekat dengan akar tanaman. Dan dipasang sedari awal pindah tanam, sehingga tidak akan mengganggu akar tanaman dalam pertumbuhannya. Apabila ajir yang juragan pasangkan sampai menggores akar tanaman, maka ini akan menjadi pintu masuk yang sangat baik bagi jamur atau bakteri patogen. Perlu juragan tahu, bakteri bisa saja masih tertinggal di tanah. Apabila pada tanaman sebelumnya, juragan sudah pernah mendapati tanaman yang layu akibat bakteri. Maka dari itu, beberapa petani ada yang menggunakan Trichoderma yang merupakan musuh alami jamur patogen, sebagai upaya pencegahan, dan dengan selalu menjaga pH tanah agar tetap netral. Sebab, dalam pH yang asam, di mana biasanya banyak kandungan airnya, perkembangan bakteri yang merugikan bisa jauh lebih cepat. Oleh sebab itu, sebaiknya selalu juragan cek pH tanah di lahan. Kurang lebih seperti ini, kondisi tanaman cabai master yang mulai rimbun pada 26 hari setelah tanam, ketika ditumpang sari dengan cabai hibrida. Sementara itu, ini adalah kondisi cabai master saat sudah potong pucuk. Ranting merupakan tempat cabai berbuah. Maka kita harus merangsang pertumbuhan ranting baru pada pohon tersebut agar berbuah lebat. Semakin banyak ranting yang tumbuh, berpeluang besar buahnya akan tumbuh di ranting tersebut. Maka dari itu, kita akan memerlukan pemangkasan beberapa lembar pucuknya. Dalam dunia pertanian disebut sebagai pruning cabai. Namun demikian, pelaksanaannya harus menggunakan teknik khusus atau tidak asal memotong daunnya. Meskipun mudah, tetapi memangkas cabai tidak boleh asal. Apabila salah melakukannya, justru dapat membuat tanaman ini tidak dapat berkembang. Potong pucuk ini sebenarnya opsional. Boleh juragan lakukan, boleh tidak. Namun, ada banyak manfaat dari potong pucuk. Di antaranya, adalah sebagai berikut. Tanaman cabai akan lebih sehat, kuat, dan tumbuh subur. Mampu meningkatkan hasil panen hingga 20%, merangsang pembentukan akar, batang, daun, bunga, serta bis buah jauh lebih cepat 30% dibanding tidak dirempel. Tanaman cabai akan lebih cepat berbunga, dan lebih cepat memunculkan calon bunga dan buah produktifnya. Juga dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan batang, serta memacu peningkatan hormon auksin yang membantu dalam pemanjangan akar dan batang. Organ dan batang tanaman cabai akan jauh lebih segar dan terlihat bugar, lebih sehat. Juragan bisa melihat hasilnya, seperti dalam video. Berikut ini cara memangkas cabai yang benar. Pastikan pohonnya berumur 1 bulan. Dengan demikian, pohon tersebut telah memiliki daun yang cukup lebat, sehingga mudah untuk memotong sebagian daunnya. Gunakan gunting yang tajam karena tanaman ini cukup sensitif. Apabila menggunakan gunting tumpul, justru akan merusak pohonnya sehingga tidak akan tumbuh ranting baru. Maka sebaiknya, menggunakan gunting khusus tanaman.
Gunakan juga biopestisida. Penggunaan cairan kimia satu ini berfungsi untuk mengurangi infeksi yang terjadi pada tangkai, sehingga dahannya bisa menutup sempurna dan infeksinya tidak menjalar. Cara memangkas cabai seperti yang telah dijelaskan adalah cara terbaik untuk merangsang tumbuhnya ranting baru. Pada umumnya, ranting baru akan tumbuh setelah 1 minggu sejak melakukan pemangkasan. Untuk pupuknya, juragan bisa menggunakan pupuk NPK seimbang, atau pupuk tinggi N lainnya. Selanjutnya, di usia 40 HST, tanaman cabai master sudah mulai berbunga. Sehingga nanti, di usia 2 bulan ke atas, sudah muncul buahnya. Itulah dia, cabai master, yang sangat mudah tumbuh. Saatnya menjadi master rawit. Halo juragan, kembali lagi bersama Toko Deres dan di video kali ini kita akan mereview benih cabai rawit master lagi. Untuk lokasi penanamannya kali ini ada di Desa Puncu, Kediri, Jawa Timur. Bisa dilihat sendiri juragan, untuk produktivitas dari cabai rawit master ini sendiri sudah termasuk tinggi, yaitu bisa mencapai 1 kg per tanamannya. Nah bahkan bisa lebih, itu tergantung dari perawatannya sendiri. Nah untuk hasil buahnya gimana nih, apakah disukai di pasaran? Untuk buahnya sendiri dari benih cabai rawit master ini dia disukai di pasaran Indonesia. Dan untuk kelebatannya gimana? Nah untuk kelebatannya sendiri bisa dilihat ya, dari videonya sudah nampak jelas bahwa kelebatan dari benih cabai rawit master ini tidak usah diragukan lagi. Dari benih cabai rawit master ini sendiri juga setiap ruasnya rata-rata menghasilkan 2-3 buah. Jadi ya bisa dibayangkan juragan, atau dilihat saja di video sudah ada kan untuk kelebatan buahnya seperti apa. Kita lanjut ke karakter buahnya. Karakter dari buah master ini dia tebal, dan untuk ujung buahnya sendiri dia yang lancip. Keunggulan lainnya dari benih cabai rawit master ini adalah untuk tunasnya sendiri dia terus-menerus tumbuh. Jadi di sini bisa saya simpulkan untuk tanamannya sendiri terbilang sangat tinggi juragan, dapat mencapai 150 cm. Nah itu tadi kita bahas tentang karakter buah, terus untuk pasaran dan yang lainnya. Sekarang kita lanjut ke keunggulan yang selanjutnya. Selain di hasil panennya yang bagus, cabai rawit master ini juga sudah toleran terhadap virus antraknos. Silahkan bagi juragan di sini yang lahannya bermasalah dengan virus antraknos, bisa coba benih cabai rawit master ini dan buktikan sendiri ya juragan untuk ketahanan terhadap penyakit antraknosnya itu seperti apa, apakah memang tahan atau tidak. Daripada juragan penasaran, mending dicoba saja juragan, tidak ada salahnya juga. Dan di video juga bisa dilihat juragan, untuk buah yang terserang penyakit antraknos sangat minim, atau bisa dikatakan bahkan tidak ada yang terserang. Nah selain tahan terhadap virus antraknos, cabai rawit master ini juga sudah tahan terhadap virus Gemini atau biasa disebut penyakit bulai. Virus Gemini ini sendiri juragan biasanya diakibatkan oleh kutu kebul. Benih master ini sendiri juragan dia sudah toleran terhadap berbagai macam hama. Contohnya kutu kebul pastinya yang menyebabkan Gemini virus tadi. Terus master ini dia juga sudah tahan terhadap trips, dan yang terakhir adalah tahan terhadap hama tungau. Nah di samping dia mempunyai ketahanan atau toleran terhadap penyakit, benih cabai rawit master ini juga tahan terhadap kekeringan. Jadi kalau lahannya juragan itu kurang air atau tanahnya itu terlalu kering, masih bisa tanam cabai juragan, yaitu memakai benih cabai rawit master.
Nah, di sini saya tarik kesimpulan atau saya ambil kesimpulan ya juragan dari benih cabai rawit master ini. Untuk keunggulannya yang pertama di produktivitasnya, dia dapat mencapai 1 kg bahkan bisa lebih tergantung perawatan. Kedua, dia tahan terhadap atau toleran terhadap antraknos, geminivirus, laifusarium, berbagai macam hama, dan dia tahan terhadap kekeringan. Kalau dilihat lagi dari ketahanan penyakit, benih cabai rawit master ini dia cocok ditanam di 2 musim. Bisa ditanam di musim hujan dan bisa ditanam di musim kemarau. Nah, kurang lebih seperti itu juragan untuk review singkat dari cabai rawit master. Untuk pembeliannya, di sini juragan bisa langsung klik link yang ada di bawah deskripsi. Tinggal diklik, nanti langsung diarahkan ke produk cabai rawit master. Bahkan juga bisa COD loh juragan. Bagi juragan yang tidak punya ATM kan lebih mempermudah ya. Silahkan langsung diorder saja. Oke juragan, sekian video dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, juragan bisa komen di kolom komentar seperti biasa. Jangan malu-malu ya juragan.